tentang PTBL. Sebelumnya, perkenalkan namaku Dina Cantika Putri. Aku Ayu Semelia. Aku Lela Sada. Aku Cuma Bisa. Dan aku Catia dan Khalia. Ahmad dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang bank sampah. Bu, saya mau nanya, apa yang melatar belakangi berdirinya bank sampah di lingkungan ini? Ya, pertama-tama yang melatar belakangi berdirinya bank sampah di lingkungan ini karena lingkungan mobil-mobil sampah ringan yang diambil aturan jadwalnya dalam satu minggu 2 kali itu sampai 10 hari lebih belum diambil. Yo, ada banyak sampah yang aturan bisa bermanfaat untuk daur ulang tapi dibuang sembarangan, dibuang jadi nggak tepat guna. Yuk sama kita termasuk wilayah banjir. Jadi untuk mencegahnya kita ada keinginan untuk memberantas semuanya. Jadi mencegah itu dengan mendaur ulang sampah. Jadi kita terus adanya bank sampah. Oke Bu, saya mau nanya lagi. Nomor 2, kapan bank sampah mulai beroperasi? Buat operasinya di bulan Oktober tahun 2020. Jadi udah sekitar 5 tahun berjalan sampai detik ini. Saya mau nanya lagi Bu, siapa yang menginisiasi berdirinya bank sampah? Yang menginisiasi berdirinya bank sampah ini ya dari ibu-ibu sekitar. Jadi kita untuk ada niatan untuk menaikkan taraf ekonominya ibu-ibu istilahnya yang buat bantu kebutuhan sehari-hari. Gitu. Oke Bu, saya mau nanya lagi, bagaimana respon masyarakat pada awal berdirinya? Pada responnya awalnya sih untuk cari nasabah itu agak susah. Jadi kita cuma awal berdiri itu cuma 5 orang, ibu-ibu sekitar juga kita setiap bulan ada kenaikan sampai detik ini dalam waktu 5 tahun kita udah mencapai 120 nasabah. Bu, mau nanya lagi, menurut Anda apa itu bank sampah? Bank sampah menurut saya sih sebuah organisasi yang diperuntukkan untuk mengurangi populasi sampah di lingkungan. Jadi sebagai wadah untuk mengurangi dampak sampah dan untuk membantu perekonomian ibu-ibu sekitar. Mengapa bank sampah dianggap penting bagi masyarakat? Bu? Sangat penting karena sebagai kalau kita bisa menjadi nasabah bank sampah, ada bank sampah di sekitar komplek kita ini, paling tidak sampah agak berkurang. Jadi untuk sedikit mengurangin terjadinya banjir juga, ibu-ibu juga sedikit kebantu untuk urusan di dapurnya. Jenis sampah apa saja yang bisa disetorkan ke bank sampah ini? Bank sampah kita itu banyak yang kita terima dari sampah limbah rumah tangga itu seperti plastik, minyak jelantah, sama perabotan yang sudah tidak terpakai, sama elektronik yang rusak. Bagaimana mekanisme kerja bank sampah di sini, mulai dari setoran hingga penjualan? Jadi kita menerapkan seperti posyandu. Jadi datang nimbang barang, kita ngisi absensi, kita nimbang. Secara otomatis uang tabungan kita, uang hasil dari sampah kita langsung dimasukin ke tabungan. Kita bongkarnya setiap mau lebaran. Jadi setahun sekali kita bongkar tabungannya itu. Berapa kali dalam sebulan bank sampah melakukan penimbangan atau pencatatan? Penimbangan setiap sebulan sekali. Juga merasakan manfaat ekonomi dari bank sampah? Ekonomi sih merasakan banget. Jadi penghasilan biaya bank sampah sih, ya emang sih kita bank sampah itu uang nggak seberapa, hasilnya nggak seberapa, tapi karena kita mengambilnya, membongkar celengan tabungan itu tadi setiap setahun sekali, jadi ada bermanfaat. Maksudnya ada apa ya istilahnya, kalau itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Adakah kegiatan apa saja yang dihadapi dalam mengelola bank sampah? Kendalanya itu karena kita belum punya gudang khusus bank sampah. Jadi kendalanya jadi kita nggak bisa menyimpan barang. Jadi untuk barang itu penimbangan itu dalam 1 hari
Jadi barang datang ditimbang sama nasabah langsung dibawa pengepul, jadi nggak bisa untuk disimpan karena kita nggak ada gudang gitu. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum